Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang variabel costing, yang mana sebelumnya kita sudah belajar tentang perilaku biaya, di mana perilaku biaya itu kita sudah bisa mendefinisikan, juga mencari contohnya ya, yang disebut dengan biaya tetap itu yang seperti apa, dan juga biaya variabel seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang variabel costing. Jadi dalam hal ini nanti sebenarnya variabel costing ini nanti akan berhubungan dengan masalah pembebanan biaya atau menghitung harga produk gitu kan ya. Nah, di situ pada saat kita bicara tentang suatu produk, maka kita akan mengenal yang namanya cost assignment atau pembebanan biaya gitu kan ya. Apa sih yang tujuannya kita melakukan pembebanan biaya? Jadi pembebanan biaya sendiri bertujuan untuk menghitung harga pokok produk atau jasa, kemudian untuk menilai prestasi manajemen dalam menjalankan perusahaan, dan juga tentunya membuat keputusan-keputusan operasional yang bersifat strategis dan jangka panjang. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti adalah pembebanan biaya dengan membahas tentang penentuan harga pokok produk atau yang kita sebut adalah HPP. Di sini ada dua yang akan kita kenal dalam hal penentuan harga pokok, yaitu full costing atau yang juga disebut absorption costing, dan juga variable costing atau yang juga disebut adalah direct costing. Jadi ada yang menyebut full costing atau absorption, sedangkan variable costing itu juga bisa disebut adalah direct costing. Jadi apa sih sebenarnya full costing atau variable costing? Jadi ini secara pengertian disebut sebagai full costing itu adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap kepada produk. Jadi ketika kita ingin membebankan biaya produksi itu kan ada 3 komponen biaya kan ya, ada bahan baku, BTKL maupun BOP. Nah, ketiga komponen biaya ini kita akan bebankan ke dalam produk secara keseluruhan, baik itu yang sifatnya variabel maupun yang sifatnya tetap. Nah, kalau kita lihat lagi ketiga komponen biaya produksi ada bahan baku, BTKL dan BOP. Untuk bahan baku jelas kemarin kita sudah membahas bahwa bahan baku itu kan masuk variabel, kemudian tenaga kerja langsung pun juga sudah bisa kita identifikasi adalah merupakan biaya yang variabel. Sedangkan untuk BOP ini bisa kita bedakan menjadi dua. BOP itu ada yang sifatnya variabel maupun ada yang sifatnya tetap. Sehingga ketika kita membebankan biaya produksi atau menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan full costing, maka ketiga komponen biaya itu bahan baku, BTKL maupun BOP yang sifatnya tetap maupun variabel kita bebankan keseluruhan kepada produk. Sedangkan variable costing itu apa? Jadi variable costing itu adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi yang berperilaku variabel. Maaf, ini ada salah ya. Jadi yang berperilaku variabel saja. Jadi tidak yang tetap tidak, karena dari namanya saja adalah variable costing. Jadi yang kita bebankan tadi adalah hanya yang sifatnya atau yang berperilaku variabel saja. Jadi kalau misalkan kita identifikasi kembali ada bahan baku itu variabel, BTKL variabel, sedangkan BOP ada yang tetap maupun yang variabel, maka yang kita bebankan ke dalam produk itu hanya BOP yang variabel saja. Itu variable costing. Nah, kalau Anda lihat lagi suatu biaya itu bisa kita bedakan nih ya, ada produk cost atau biaya produksi itu kan ada 3, ada bahan baku, BTKL maupun overhead. Di mana overhead itu kita klasifikasikan lagi menjadi 2, karena overhead itu ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya tetap.
seperti itu. Ini kita sebut sebagai product cost atau biaya produksi. Sedangkan di sisi lain itu kita juga mengenal, kalau Anda sebut di laporan laba rugi itu ada biaya penjualan dan administrasi gitu kan ya. Biaya penjualan administrasi ini sendiri sebenarnya bisa kita bagi dua menjadi biaya variabel biaya penjualan dan administrasi yang sifatnya variabel dan juga ada yang sifatnya tetap. Nah, ini jadi ada ini komponen-komponen biaya kan yang kita ketahui di laporan laba rugi, ya kan? Nah, ini bedanya antara full costing dan variable costing. Ketika full costing, yang dikatakan sebagai biaya produksi itu adalah semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan produksi, baik itu yang tetap maupun variabel. Jadi ini kan bahan baku jelas variabel, PTKL variabel, BOP ada yang variabel maupun yang tetap, semuanya ini dihitung sebagai biaya produksi atau disebut sebagai biaya produksi bagi full costing. Sedangkan penjualan dan administrasi baik yang variabel maupun tetap ini disebut sebagai period cost atau biaya periodik ya. Artinya biaya periodik itu kan dia muncul secara periodik gitu kan ya. Sedangkan kalau metode variable costing yang disebut sebagai biaya produksi itu adalah yang sifatnya variabel saja. Ada bahan baku, PTKL maupun overhead, tetapi yang hanya variabel saja. Sedangkan sisanya overhead yang sifatnya tetap, kemudian biaya penjualan dan administrasi karena di luar kegiatan produksi, maka disebut sebagai period cost. Gitu ya. Saya lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi kalau harga pokok produk menurut metode full costing, maka biaya bahan baku akan masuk, PTKL masuk, BOP yang tetap juga masuk, BOP yang variabel juga masuk, maka total biaya produksinya itu terdiri dari bahan baku, PTKL, BOP yang tetap maupun yang variabel. Sedangkan untuk yang variable costing, coba perhatikan, maka yang disebut dengan biaya produksi itu nanti ada biaya bahan baku kan jelas variabel, kemudian biaya BTKL atau tenaga kerja langsung, jelas variabel, kemudian biaya overhead yang sifatnya variabel saja yang kita masukkan sebagai biaya produksi. Ya, bedanya tadi kalau di full costing ada biaya overhead yang tetap. Sehingga nanti di sini tentunya kita akan ada menemukan dua jenis biaya overhead. Kalau selama ini mungkin Anda belajar pembebanan biaya produksi itu kan pokoknya ada 3, ada bahan baku, BTKL, dan biaya overhead. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang perilaku biaya, ternyata biaya itu kan ada kita klasifikasi menjadi 3 kan, ada biaya yang tetap, variabel maupun campuran atau semi variabel. Sehingga di sini kita sudah memisahkan biaya-biaya yang sifatnya variabel maupun yang tetap. Nah, ini perbedaannya antara full costing dan variable costing itu apa? Jadi kalau metode full costing itu biaya overhead pabrik tetap disertakan dalam persediaan dan dimasukkan sebagai beban hanya pada saat persediaan dijual. Jadi ketika perusahaan punya persediaan, ya kan, dan persediaan itu dijual, maka BOP yang sifatnya tetap tadi kita bebankan ke dalam produknya. Sedangkan untuk metode variable costing, biaya overhead pabrikasi tetap itu dimasukkan sebagai beban seperti halnya biaya prode non pabrikasi lainnya. Seperti kayak tadi ada biaya penjualan dan administrasi. Jadi meskipun itu adalah BOP, tetapi karena sifatnya adalah BOP-nya tetap, maka dikeluarkan dari biaya produksi. Nah, ini kita masuk ke contoh ya. Jadi ada data dari PT Asia Raya di mana pada saat ini kondisinya tidak ada persediaan awal pada bulan atau tahun bersangkutan itu memproduksi 10.000 unit. Ingat, yang diproduksi adalah 10.000 unit, di mana dari 10.000 unit itu yang dijual adalah 8.000 unit, di mana per unitnya adalah Rp300.
Kapasitas normal produksinya yang terjadi adalah 10.000 unit. Nah, ini beberapa datanya. Biaya variabel per unitnya itu terdiri dari yang variabel ya. Jadi ini sudah dipisahkan mana aja biaya yang variabel. Jadi ada biaya variabel itu ada bahan baku 50, ini per unit ya, karena variabel per unit. Kemudian tenaga kerja langsungnya 100 per unit. Kemudian ada biaya overhead yang variabel 50. Kemudian ada penjualan dan administrasi adalah 10 per unit. Memang di sini tidak bicara tentang biaya produksi, tetapi biaya yang sifatnya variabel untuk per unitnya. Jadi di sini kalau kita lihat ada biaya penjualan dan administrasi yang variabel. Jadi ini yang variabel saja, ini data yang variabel saja. Sedangkan biaya tetapnya terdiri dari biaya overhead tetap. Nah, ini tidak, kalau biaya overhead atau biaya tetap itu tidak kita hitung per unit kan, kita diketahuinya kan, karena dia namanya biaya tetap itu kemarin pengertiannya dia tidak dipengaruhi oleh aktivitasnya kan, berarti berapapun unit yang diproduksi maka biayanya akan tetap, sehingga biaya overheadnya di sini, overhead yang tetap maksud saya adalah 250.000, sedangkan penjualan dan administrasi yang tetap, karena di sini tadi ada yang variabel ya, ini yang tetap itu adalah 100.000. Ini datanya. Dari data ini akan kita hitung kalau menggunakan full costing bagaimana, kalau menggunakan variable costing akan seperti apa, gitu ya. Oke, ini jadi perbandingan harga pokok produk atau biaya produksi ya, ini biaya produksi kalau menggunakan full costing, karena full costing semua komponen biaya produksi baik yang variabel dan tetap kita masukkan. Ini ada bahan bakunya tadi 100 per unit, biaya tenaga kerja langsungnya adalah 50 per unit, kemudian biaya overhead pabrik yang variabel adalah 50 unit. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap itu kita tadi di soal diketahui kalau yang tetap itu kan yang kita ketahui adalah biaya keseluruhan. Tetapi karena yang di atas ini sudah kita hitung per unit, maka tentunya mungkin kita bebankan keseluruhan di sini ya kan. Maka kita bagi dengan jumlah unit yang diproduksi pada periode tersebut. Yang diproduksi tadi adalah 10.000, sehingga 250.000 itu kita bagi 10.000 dulu. Maka ketemu di sini biaya per unit untuk BOP tetapnya itu adalah 25, sehingga bahan baku BTKL dan BOP baik yang variabel dan tetap ketika dijumlahkan akan menjadi 225. Ini ketika kita menghitung dengan menggunakan full costing. Sedangkan untuk variable costing, sekali lagi karena variable costing yang dihitung hanya adalah biaya variabel saja, dan yang ini kita menghitungnya untuk biaya produksinya saja ya, untuk biaya produksi, maka bahan baku, PTKL dan juga BOP, tetapi BOP yang kita masukkan hanya yang variabel saja, sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 200. Ini adalah biaya produksi untuk variable costing, sedangkan ini adalah biaya produksi untuk full costing. Nah, ini laporan laba rugi variable costing. Nah, laporan laba rugi yang dihasilkan metode variable costing itu akan memperlihatkan yang disebut namanya margin kontribusi barang yang dihasilkan. Jadi hanya biaya produksi variabel saja yang dimasukkan dalam persediaan dan harga pokok penjualan. Metode variable costing hanya untuk tujuan internal akuntan atau akuntansi manajemen, dan full costing itu untuk pihak eksternal. Jadi yang perlu ditekankan di sini sekali lagi, sebenarnya perusahaan itu tidak membuat salah satu metode harga pokok gitu kan ya. Tetapi sebenarnya ketika dia membuat laporan laba rugi yang disajikan untuk eksternal, itu ketentuannya memang kita harus menyajikan dalam bentuk full costing. Tetapi untuk pengambilan keputusan internal, sekali lagi minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kenapa sih pentingnya perusahaan itu mengidentifikasi mana yang sifatnya variabel dan tetap gitu kan ya, karena tujuannya sebenarnya adalah untuk pengambilan keputusan gitu kan ya, keputusan internal. Nah, dalam hal pengambilan keputusan internal, perusahaan itu memerlukan laporan laba rugi yang sifatnya variable costing. Pertanyaannya, kenapa kok yang biaya tetapnya diabaikan gitu kan ya? Sebenarnya bukan diabaikan, tetapi ketika
perusahaan itu sudah mengidentifikasi dari awal biayanya itu tetap, artinya kan berarti biaya tetap itu sudah tidak bisa dihindari. Artinya berapapun yang akan diproduksi itu kan tidak bisa dihindari, ya sudah pasti akan sudah pasti akan dikeluarkan. Sehingga dalam hal pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan jangka pendek maksudnya itu, biaya tetap itu sudah tidak perlu diperhitungkan lagi gitu kan. Kenapa? Karena sudah dipertimbangkan di awal pada saat pengambilan keputusan jangka panjang. Sehingga ketika melakukan pengambilan keputusan jangka pendek, yang dipertimbangkan hanyalah komponen-komponen biaya variabel saja yang relatif bisa disesuaikan. Kalau biaya tetap kan relatif susah untuk disesuaikan gitu kan ya. Sehingga makanya variable costing tadi, perhitungan harga pokok menggunakan variable costing itu hanya ditujukan untuk laporan internal atau pengambilan keputusan internal saja, tidak untuk dilaporkan ke eksternal. Ketika perusahaan membuat laporan keuangan, ya kan, laporan keuangan yang diterbitkan untuk umum atau eksternal itu ya tentunya yang disajikan adalah dalam bentuk full costing, gitu ya. Nah, ini tadi beberapa langkah penentuan variable costing. Semua biaya produksi, biaya penjualan, dan administrasi dianalisis secara cermat guna menentukan mana yang berperilaku variabel dan tetap. Begitu juga dengan biaya campuran. Sehingga ketika perusahaan menemukan ada biaya campuran, makanya kemarin kita belajar tentang memisahkan biaya variabel dan tetap yang pada biaya campuran gitu kan ya. Sehingga makanya tetap harus identifikasi dulu mana yang variabel, mana yang tetap. Setelah itu biaya pabrikasi itu adalah biaya produksi ya. Ada bahan baku, BTKL, dan overhead itu dibebankan sebagai biaya produk. Persediaan, BDP, barang jadi, dan juga HPP dibiayakan berdasarkan biaya-biaya pabrikasi yang bervariasi sejalan dengan tingkat produksinya. Semua biaya overhead pabrikasi tetap serta penjualan dan administrasi tetap yang sifatnya tetap diperlakukan sebagai periode dan dibebankan dalam laporan laba rugi saat dikeluarkan, ya. Beban overhead administrasi dan penjualan yang variabel, ini tadi yang tetap ya. Kalau yang variabel dikurangkan pada pendapatan guna mendapatkan margin kontribusi. Jadi kalau di variable costing itu kita sebutnya adalah margin kontribusi. Jadi gini contohnya. Ini laporan laba rugi untuk variable costing. Bedakan yang kita bahas di awal tadi, kita menghitung biaya produksi ya dengan menggunakan variable costing dan full costing. Sekarang kita akan lihat penyajiannya di dalam laporan laba rugi kalau menggunakan variable costing dan full costing. Contoh di awal tadi, di soal di awal ada penjualan. Penjualannya itu ada yang diproduksi 10.000, tapi yang dijual adalah 8.000 unit, ya kan? Yang dijual 8.000, di mana per unitnya harganya adalah Rp300. Sehingga total penjualannya 3.000 dikali 8.000 yaitu 2.400.000. Nah, penjualan kita kurangi dengan biaya-biaya yang sifatnya variabel. Biaya sifatnya variabel apa saja? Yaitu harga pokok penjualan variabel atau biaya produksi maksudnya di sini. Nah, biaya produksi itu dari mana? Dari jumlah yang dijualnya kan tadi adalah 8.000. Kalau biaya produksi untuk yang variabel kan 200. 200 tadi kan dari bahan bakunya berapa? 50, BTKL-nya 100 sama BOP yang variabel 50. Berarti kan totalnya adalah biaya produksi yang kita hitung di awal tadi loh. Yang untuk variable costing adalah 200, itu kan untuk per unit. Sedangkan yang terjual itu adalah 8.000 unit. Sehingga harga pokok penjualannya kan berarti adalah 1.600. Sedangkan ini kan untuk yang biaya produksi yang variabel. Nah, ini kan tadi di sini judulnya kan biaya variabel. Jadi kemudian kita kurangi lagi dengan biaya penjualan dan administrasi yang sifatnya variabel. Namanya variable costing tadi kan ya. Maka yang kita perhitungkan adalah biaya-biaya variabelnya saja. Maka termasuk biaya penjualan dan administrasi yang sifatnya variabel. Tadi ketemu yang variabel adalah Rp10 per unit, sedangkan yang dijual adalah 8.000, sehingga biaya penjualan dan administrasi yang variabel itu adalah 80.000. Ingat ya, bedakan maksudnya yang tadi kita
di awal tadi kita hanya menghitung harga atau biaya produksi saja. Kok yang di sini kita mau membuat laporan laba rugi tapi yang variable costing. Oke, sekarang jadi tadi penjualannya sekian, kemudian biaya produksi yang variabel sekian, biaya penjualan dan administrasi yang variabel sekian. Ini kan dua komponen biaya variabelnya. Ketika kita jumlahkan menjadi 1680. Nah, sehingga penjualan kita kurangi dengan biaya-biaya yang variabel, baik biaya produksi maupun penjualan dan administrasi yang variabel, itulah yang kita sebut sebagai kontribusi margin. Ini yang kontribusi margin itu yang ini, atau kita singkat CM. Penjualan kita kurangi dengan biaya-biaya variabel, baik yang biaya produksi maupun biaya penjualan dan administrasi, pokoknya yang kita kurangi dengan biaya variabel kita sebut sebagai kontribusi margin. Nah, pengambilan keputusan internal itu yang dilihat adalah kontribusi margin ini yang dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan pendek ya, jangka pendek seperti itu. Nah, kalau mau menghitung laba ruginya berarti kita kurangi dengan biaya tetapnya. Biaya tetapnya apa saja? Biaya tetapnya ada biaya overhead pabrik yang tetap dan juga ada biaya penjualan dan administrasi yang tetap tadi ya, yaitu 250.000 dan juga 100.000. Totalnya adalah 350.000. Ini yang tetapnya. Sehingga kontribusi margin kita kurangi dengan komponen biaya tetap, ini yang disebut laba bersih. Jadi laba bersih menurut variable costing di sini adalah 370.000. Dari mana? Dari 720.000 dikurangi dengan 350.000. Ini contoh penyajiannya di laporan laba rugi variable costing, ya. Next, kita akan melihat laporan laba rugi untuk yang metode full costing. Sama, tadi ada penjualan yaitu sebesar ada penjualan sebesar 8.000 unit, kemudian harga jual per unitnya 300, sama penjualannya adalah sama-sama 2.400.000. Tetapi harga pokok penjualan yang diperhitungkan itu adalah ini bukan variabel, ini yang tetap ya harusnya. Enggak tetap, tadi tetap maupun yang variabel. Pokoknya harga pokok penjualan atau harga produksinya tadi yang di awal kita hitung tadi loh, ada bahan baku, PTKL dan BOP, baik yang BOP tetap maupun variabel itu kan ada 225 per unit. Yang dijual adalah 8.000 unit, sehingga total harga pokok atau biaya produksinya adalah 1.800.000. Ketika penjualan kita kurangi dengan biaya produksi, ya kan? Ini bukan ketika penjualan kita kurangi dengan biaya produksi, maka kan biasanya selisihnya kita sebut laba bersih. Tetapi ingat, kalau variable costing tadi kita sebut kontribusi margin. Kenapa? Karena di sini hanya variabel saja. Tetapi karena di sini full costing itu biaya produksi yang diperhitungkan itu semuanya baik yang variabel maupun tetap, maka ini disebut laba kotor atau gross profitnya. Itu ya. Baru kita ketahui laba bersihnya dari mana? Ya kalau kita kurangi dengan biaya periodenya. Biaya periodenya itu ada biaya penjualan baik yang tetap maupun variabel. Jadi di awal tadi sudah kita tentukan ya, kalau full costing itu yang disebut sebagai biaya periode itu adalah biaya penjualan dan administrasi baik yang tetap maupun variabel. Sedangkan biaya produksinya di sini sudah semuanya di sini. Bahan baku, BTKL dan BOP baik yang tetap dan variabel sudah dimasukkan ke sini, ya kan? Tadi kan sudah kita ketahui biaya penjualan tetapnya kan secara keseluruhan sudah diketahui 100.000. Sedangkan biaya penjualan administrasi per unitnya 10 rupiah, sedangkan yang terjual adalah 8.000. Sehingga biaya penjualan administrasi variabel totalnya adalah 80.000. Jadi total biaya produknya adalah 180.000. Laba kotor atau gross profit kita kurangi dengan biaya periode tadi, akan ketemu laba bersih. Sehingga secara full costing laba bersihnya itu ketemu 420.000. Kenapa? Karena tadi perbedaannya ada di sini. Biaya produksi untuk variable costing yang dimasukkan kan adalah yang 200.000 ya, 200.000 kali 8.000 gitu kan ya. Nanti Anda bandingkan lagi.
Nah, jadi ini nanti kalau misalkan Anda menemukan kasus, ya kan, hubungan antara unit yang diproduksi, unit penjualan dan laba. Jadi ketika unit yang diproduksi lebih banyak dari yang dijual, jadi kayak tadi misalkan unit yang diproduksi itu misalkan 10.000, kemudian yang dijual 8.000, ya kan, jadi kan yang diproduksi lebih besar daripada yang dijual, maka biasanya pasti akan Anda temukan labanya full costing akan lebih besar daripada variable costing. Terbukti kan tadi kalau yang variable costing 370, sedangkan full costing itu adalah berapa tadi? 420. Kebalikannya, ketika misalkan yang diproduksi adalah 8.000 dan kemudian yang dijual adalah 10.000 misalkan. Kok bisa yang dijual 10.000 padahal yang diproduksi cuma 8.000? Karena mungkin sebelumnya ada persediaan awal. Karena ada persediaan awal, kemudian yang diproduksi hanya 8.000, yang dijual 10.000, kan mungkin aja misalkan persediaan awalnya misalkan ada 3.000. Berarti kan stoknya ada 11.000, maka ketika menjual 10.000 kan bisa ya. Ketika kondisinya seperti ini, yang diproduksi 8.000 kemudian yang dijual 10.000, artinya berarti ada persediaan awal sebelumnya, maka biasanya laba full costing akan lebih rendah dibandingkan laba variable costing. Tetapi ketika unit produksi sama dengan yang dijual, jadi misalkan pada saat itu atau produk tersebut dia memproduksi 10.000 dan yang dijual pun juga adalah 10.000, maka nanti laba full costing maupun variable costing akan sama. Itu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya variable costing? Satu, untuk perencanaan laba. Jadi, menitik beratkan pada informasi tentang kontribusi margin atau kelebihan hasil penjualan terhadap biaya variabel. Sekali lagi, variable costing ini tujuannya adalah keputusan internal. Yang dilihat nanti dari variable costing itu adalah kontribusi marginnya. Yang kedua, untuk pengawasan. Jadi cenderung mengawasi periode cost dan mengawasi tindakan-tindakan oleh bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk pembuatan keputusan. Jadi bermanfaat dalam pembuatan keputusan jangka pendek. Ya, sekali lagi jangka pendek. Jadi ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk keputusan jangka pendek, khususnya penentuan harga jual jangka pendek serta keputusan untuk membeli atau membuat sendiri. Biasanya misalkan perusahaan itu sedang mempertimbangkan apa ya, misalkan untuk suatu produknya atau produk support produknya itu bisa dibuat sendiri atau lebih baik pesan. Nah, itu biasanya keputusannya itu dari variable costing tadi, kontribusi margin tadi, seperti itu. Ini keunggulan variable costing. Data yang diperlukan untuk keperluan CVP analysis. Jadi CVP itu apa? CVP itu adalah cost, volume, dan profit, atau nanti next materi ada nih. CVP itu analisis kayak kita BEP itu ya, break even point dan lain sebagainya. Kita memperhitungkan cost, volumenya, apa unit produksi atau profitnya. Nah, itu biasanya kepertimbangan tentang CVP analysis ini dapat diambil langsung dari laporan laba rugi yang disusun dengan format kontribusi margin. Hal ini tidak dapat dilakukan pada laba rugi format tradisional atau full costing. Laba akan terarah pada penjualan karena laba yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Itu keunggulan dari variable costing. Manajer selalu berasumsi bahwa yang dinamakan biaya produksi hanyalah yang bersifat variabel saja, sehingga akan menjadi masalah kalau diterapkan absorption costing, karena di samping ada biaya produksi variabel juga dimasukkan unsur biaya tetapnya. Jadi maksudnya itu tadi ya, karena sebenarnya ketika perusahaan sudah memastikan bahwa biaya itu tetap, ya sudah, berarti kan itu keputusan sudah jangka panjang. Kan contoh yang saya berikan adalah ketika perusahaan memutuskan untuk membeli mesin, ya konsekuensinya kan pasti ada biaya penyusutan mesinnya. Ketika ada biasa penyusutan mesin, berarti kan kita sudah jangka panjang kita beli mesin, berarti kan ada konsekuensi biaya penyusutan, yang mana biaya penyusutan itu kan pasti jangka panjang dan tidak bisa kita hilangkan dalam jangka pendek. Ya sudah, berarti kan konsekuensinya sudah diketahui dan sudah diputuskan di awal ketika membeli mesin. Makanya ketika
mau mengambil keputusan jangka pendek, itu yang dipertimbangkan hanya yang variabel saja, karena biaya yang sifatnya tetap tadi sudah tidak bisa dikurangkan lagi, nggak bisa diotak-atik atau disesuaikan, gitulah bahasanya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, variable costing berkaitan dengan standard costing dan flexible budget. Tidak demikian dengan absorption costing. Nanti kita akan belajar tentang biaya standar nih. Kemudian laba neto berdasarkan variable costing lebih dekat kaitannya dengan net cash flow daripada absorption costing, terutama pada perusahaan yang mengalami masalah serius dengan cash flow-nya. Jadi memang ini kaitannya dengan cash flow perusahaan. Data variable costing akan memudahkan dalam mengestimasi tingkat profitabilitas produk, konsumen, dan segmen bisnis lainnya. Karena tadi ya itu tadi keunggulan dari variable costing, makanya selalu digunakan dalam pengambilan keputusan internal. Berikut lagi ada pada variable costing, dampak fixed cost terhadap laba sangat jelas, tidak demikian dengan absorption costing yang samar-samar. Berdasarkan keunggulan-keunggulan variable costing tersebut, bukan berarti, jadi ini ya, sekali lagi yang perlu saya tegaskan, berdasarkan keunggulan variable costing tersebut bukan berarti absorption costing itu jelek, tetapi lebih mengarah pada tujuan penggunaannya. Jadi sebenarnya bukan berarti terus mana yang lebih bagus, full costing atau variable costing, tidak. Jadi sebenarnya full costing dan variable costing itu lebih mengarah pada tujuan penggunaannya. Sekali lagi, variable costing itu memang lebih relevan dalam hal pengambilan keputusan jangka pendek internal. Sedangkan untuk full costing memang wajib disajikan di dalam laporan laba rugi yang memang ditujukan untuk eksternal. Jadi memang mengarah pada tujuan penggunaannya. Itu ya. Jadi mau nggak mau sebenarnya perusahaan ya pasti menggunakan untuk laporan eksternal atau di laporan laba rugi yang disajikan untuk eksternal itu yang diterbitkan BEI itu, maka itu pasti menggunakan full costing karena memang tujuannya adalah memberikan informasi kepada eksternal. Tetapi dalam pengambilan keputusan manajemen menggunakan yang namanya variable costing, jadi hanya untuk pengambilan keputusan saja. Dan yang berikutnya, variable costing ini digunakan untuk membantu manajemen dalam melakukan analisis biaya, sedangkan full costing memang tujuannya adalah memberikan informasi keuangan bagi external user atau pengguna eksternal, seperti itu. Itu ya. Nah ini kelemahannya, kalau di dalam selain ada keunggulan tentunya ada kelemahan ya. Jadi ini kelemahannya kalau menggunakan variable costing. Pemisahan biaya-biaya ke dalam variabel dan biaya tetap itu sulit dilaksanakan. Jadi sebenarnya ketika perusahaan menghadapi biaya campuran atau biaya semi variabel seperti yang kita bahas minggu sebelumnya, itu sebenarnya memisahkan biaya tetap dan variabel itu juga nggak gampang gitu kan. Jadi ketika perusahaan menemukan biaya yang semi variabel ini yang susah gitu kan ya. Dan yang kedua, bahwa jarang sekali suatu biaya itu benar-benar variabel atau benar-benar tetap gitu kan ya. Jadi yang murni variabel dan murni tetap itu sebenarnya jarang sekali terjadi atau jarang sekali ada. Jadi yang ada sebenarnya biaya itu lebih banyak sifatnya adalah semi variabel, sedangkan memisahkan biaya semi variabel itu juga relatif susah gitu kan. Maka itu kelemahannya kalau kita mau menggunakan variable costing. Seperti itu, saya rasa cukup penjelasan saya. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan lewat grup ya, grup WA. Setelah ini juga Anda diminta untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah disampaikan di e-learning kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.